Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lanjutkan, ucap Zevanya, dan akhirnya Batara pun menjelaskan semuanya hingga akhir pada Zevanya. Memang berawal dari renggangnya hubungan Batara dan Ines yang semula ia kira memang karena kesibukan kerja satu sama lain, hingga pada suatu ketika, kala itu sepulang dari syuting, Batara melihat Ines yang tengah dibonceng oleh laki-laki lain dengan sebuah motor sport. Tentu saja hal itu membuat darahnya langsung mendidih seketika, yang seharusnya ia akan menemui sutradara untuk membahas proyek lain. Ia rela membatalkannya demi mengejar motor itu. Dan sebuah fakta besar kembali ia dapatkan kala ia melihat kekasihnya tengah berciuman dengan cukup mesra dengan seorang laki-laki yang masih berseragam SMA. Batara mendapatkan jackpot yang sangat besar kala itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Sekuat apapun dirinya berusaha berjuang demi Ines agar kelak bisa membahagiakan gadis itu. Nyatanya ia dikalahkan oleh seorang bocah SMA yang mana itu memanglah badai. Ketika Batara menghampiri keduanya, bukan penjelasan yang ia dapatkan. Baru saja Ines menyebut namanya sebagai Batara tanpa pikir panjang. Tiba-tiba ia sudah mendapatkan pukulan keras dari badai tanpa ia tahu apa salahnya. Padahal jika dipikir badailah yang bersalah karena sudah merebut kekasih Batara. Tapi nyatanya justru badai yang langsung menghajar Batara lebih dulu. Hingga akhirnya keduanya berkelahi cukup hebat yang mana memang pada akhirnya Bataralah yang kalah. Tidak ada niat sedikit pun untuk Ines menolong Batara. Gadis itu justru segera membantu badai dan mengajak laki-laki itu pergi dari sana, meninggalkan Batara yang terluka cukup parah dengan ribuan rasa sakit yang menusuk relung hatinya. Dan itu menjadi kali terakhir Batara melihat Ines. Cukup lama Batara terpuruk. Ia sampai kehilangan kontrak karena wajahnya yang terluka cukup parah dan lama. Hingga akhirnya Eyang Darmani mendatangi Batara dan mengajak cucunya itu untuk kembali pulang. Batara tidak menolak, ia menurut dengan eyangnya, karena pada akhirnya ia merasa bahwa itu adalah azabnya, lantaran mengekang dan melawan orang tua hanya demi seorang wanita. Sejak saat itu, Batara bangkit dan kembali fokus dengan casting ke sana kemari sambil kembali kuliah, dan beberapa tahun kemudian, kini Batara sudah sukses hingga kembali bertemu dengan badai yang membuat luka serta dendamnya kembali membara. "Kak, kamu nyesal karena putus dengannya karena badai?" tanya Zevanya. "Tidak," Batara menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Kamu masih mencintai Ines?" Pandangan Batara yang semula lurus ke depan, kini seketika langsung menoleh dan menatap lekat pada gadis yang ada di sampingnya. "Kamu cemburu padanya?" "Hah? Enggak." Zevanya menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku hanya bertanya apakah kamu masih mencintainya atau tidak. Karena apa?" "Ya, karena kamu masih marah dan dendam sama badai. Kamu..." Ucapan Zevanya langsung terhenti dengan disertai matanya yang membulat dengan sempurna kala ia merasakan sebuah benda kenyal nan basah hinggap di bibirnya. Jantungnya berdetak dengan sangat cepat karena keterkejutan itu. Namun entah mengapa ia juga tidak bisa menolak kecupan yang begitu memabukkan itu. Rasa sesak yang sejak tadi ia rasakan kini seolah sirna dalam sekejap saat merasakan hal itu.
Aku memang pernah mencintainya, tapi bukan berarti aku masih mencintainya, ucap Batara dengan begitu lembut sambil mengusap bibir Zevanya. Hati itu sudah lama mati, dan bagaimana bisa aku tetap bertahan dengan rasa sakit yang begitu lama? Sadarkah kamu, kehadiran kamu mampu memberikan kehidupan yang baru yang ada di hatiku yang sudah lama mati itu? Sejak kehadiran kamu, hatiku semakin berwarna, bahkan rasanya sangat jauh berbeda dengan yang pernah aku rasakan dulu. Imbuh Batara yang membuat hati Zevanya semakin merasa tak karuan. Mungkin kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan, tapi aku benar-benar tulus dan jujur dalam mencintaimu, Zevanya Emanuela. Dan asal kamu tahu, aku baru merasakan ciuman itu denganmu. Kamulah yang pertama. Dek, Zevanya langsung menatap lekat mata Batara, seolah mencari celah kebohongan di sana. Benarkah seorang Batara karena belum pernah berciuman sebelumnya? Rasanya itu sangat tidak mungkin, apalagi tadi Batara mengatakan ia berpacaran dengan Ines sudah hampir 3 tahun. Lalu mereka melakukan apa kalau memang benar tidak pernah berciuman? Ingin percaya, tapi rasanya tidak mungkin. Tidak percaya, tapi tatapan mata Batara sangat terlihat tulus padanya. Setelah beberapa bulan ada di Indonesia, kini akhirnya Zevanya akan pulang kembali ke negaranya. Semalam adalah pertemuan terakhir bagi keduanya, dan entah kapan lagi mereka akan dipertemukan. Awalnya Batara ingin mengantarkannya ke bandara, namun segera ditolak oleh Zevanya karena ia akan pergi dengan Badai dan kedua orang tua Badai. Tentu saja Zevanya tidak ingin terjadi perkelahian lagi, hingga akhirnya ia memaksa agar Batara mengalah. Selain itu, memang hari ini Batara juga akan cukup sibuk dengan syutingnya, yang membuatnya akan sangat sulit meluangkan waktu. Zevanya tidak mau membuat Batara kembali kehilangan pekerjaan karena seorang wanita. "Ngapain aja kalian semalam?" Zevanya langsung menoleh saat mendapatkan pertanyaan yang cukup ambigu dari laki-laki yang berada di sampingnya. "Ngapain apa?" tanya Zevanya mengerutkan dahi. "Menurutmu aku ngapain? Apakah aku bisa melakukan hal lebih di taman komplek?" Zevanya langsung menghela napasnya dengan berat. Begitupun dengan laki-laki itu yang langsung melengos dan mendengus merasa tak puas dengan jawaban Zevanya. "Badai, ada yang mau aku luruskan sama kamu," ucap Zevanya kini mengubah posisinya dengan sedikit miring agar bisa berhadapan dengan Badai. "Buruan bilang, gue mau tidur," jawabnya sedikit malas. "Kenapa kamu sangat membenci Batara?" tanya Zevanya pelan, membuat Badai yang semula terlihat malas kini langsung membalas tatapan Zevanya. "Bukankah di sini kamu yang salah? Kamu yang sudah merebut wanita itu. Tapi kenapa kamu yang terlihat sangat dendam sama Batara? Kamu masih waras kan?" "Maksud lo apa anjir?" sentak Badai tertahan mendengar pertanyaan Zevanya di akhir. "Semalam Batara sudah menceritakan semuanya sama aku. Kenapa kamu langsung menghajarnya? Waktu ketahuan lagi itu sama dia, kenapa kamu..." "Itu apa maksud lo?" "Ya itu, apa sih namanya? Cipokan," cetus Badai dengan cepat sambil memutar bola matanya malas. "Aku sudah bilang hati-hati, kenapa kamu malah memperjelasnya?" kata Zevanya berdecak. "Ngomong apaan aja dia sama lo? Jelekin gue? Banci emang. Umur doang yang tua, tapi nyali kayak bocah TK," ucap Badai terdengar begitu sinis membuat Zevanya lagi-lagi terdiam karena ternyata begitu sulit untuk mengajak bicara baik-baik dengan Badai.
Benarkah sebuah nama itu akan sangat berpengaruh dengan sikap dan akhlak setiap orang? Nama Batara yang sering diartikan sebagai wibawa dewa memang sangat terlihat bahwa Batara tumbuh menjadi sosok laki-laki lembut dan penuh kasih sayang, walau terkadang sedikit menyebalkan. Tapi Batara sangat terlihat berwibawa. Sedangkan badai tidak perlu ditanya lagi, ia sangat sulit diajak bicara pelan. Setiap bicara akan selalu meledak-ledak. Bukankah itu mirip seperti sebuah badai yang suka menyambar di kala hujan datang? Sejak kecil, ia memang memiliki suara yang sangat tinggi, apalagi jika sedang marah. Anak dari pasangan angkasa Gaharu dan Sanskara Nolan itu akan sangat menakutkan. Maka tak heran jika Batara selalu kalah ketika berkelahi dengannya, karena memang kekuatan badai sangat super, baik di otak maupun fisik, sudah tak perlu diragukan lagi. Zev, raut wajah badai yang semula terlihat kesal bercampur marah pada Zevanya, kini seketika langsung berubah menjadi cukup serius, sambil tangannya mengambil tangan Zevanya untuk ia genggam. "Lo mau tahu kebusukan cowok itu?" tanya badai, membuat Zevanya langsung mengerutkan dahinya. "Mungkin karena lo lagi jatuh cinta sama dia. Lo gak akan percaya dengan apa yang akan gue ceritain, tapi gue rasa lo wajib tahu yang sebenarnya." "Maksud kamu?" tanya Zevanya. Belum apa-apa, kini ia sudah merasakan detak jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Entah apa yang akan dikatakan oleh badai, tapi kini hatinya sudah terasa sangat tidak karuan.